Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat laporan keluar masuk barang, teman-teman. Studi kasus kita kali ini adalah membuat laporan keluar masuk barang khusus untuk alat tulis kantor atau ATK. Sebenarnya format ini jika teman-teman bisa menguasai, maka teman-teman akan bisa membuat laporan keluar masuk barang apapun. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Kita nanti akan membuat mutasi untuk keluar barang setiap hari. Kemudian nanti akan terhubung secara otomatis dengan laporan rekap bulanannya. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Di sini ada rekap laporan ATK, ya. Ada stok awal, kemudian stok akhirnya. Di sini juga ada nanti laporan mutasi hariannya. Misalkan teman-teman masukkan tanggal 1, ya, tanggal 1 Juni, ada barang misalkan kertas F4, ya. Kertas M4 keluar, ya. Keluar artinya teman-teman admin mengeluarkan kertas F4 sebanyak 3 rim, ya, kita tulis 3 di sini, maka di sini otomatis keluar 3, teman-teman, ya, keluar 3. Kemudian stok akhir otomatis juga berkurang dari 15 stok awalnya, dikurang 3 menjadi 12. Nah, ketika nanti stoknya sudah 0, maka akan ada perubahan status menjadi stok habis. Misalkan kita tanggal 2, kita keluarkan lagi, teman-teman, ya. Tanggal 2 kita keluarkan lagi kertas F4, statusnya keluar, kita keluarkan sebanyak 12 misalkan. Oke, maka sekarang kan total keluar ada 15, ya, 15, maka stoknya habis 0, otomatis di sininya menjadi merah, kemudian di bagian status otomatis muncul tulisan atau keterangan stok habis. Nah, kira-kira ini akan kita buat, teman-teman, yaitu laporan mutasi, keluar masuk barang, dan juga otomatis terhubung kepada rekapnya. Mari kita mulai pembahasannya. Langsung kita masuk ke file latihan, teman-teman, seperti ini. Semua masih kosong, ya, kita diminta untuk mengisi semua kolom yang ada di sini. Nah, langkah pertama kita, teman-teman, yang paling mudah adalah kita mengisi stok akhir dulu, ya. Stok akhir itu adalah stok awal, oke, ditambah dengan barang masuk, kemudian dikurang dengan barang keluar, ya, teman-teman, seperti ini. Nah, ini karena barang masuk dan barang keluarnya masih 0, otomatis stok awal itu sama dengan stok akhir, ya, teman-teman. Oke, itu langkah pertama kita. Kemudian yang kedua, kita membuat tabel mutasi hariannya, teman-teman. Nah, tadi kalau kita lihat di sini kan bisa milih, ya, memilih nama-nama barang yang sudah ada di sini. Kita menggunakan drop down. Untuk membuat drop down sudah pernah kita bahas di channel ini caranya, yaitu menggunakan fitur data validation. Jika teman-teman belum menonton, silakan menonton terlebih dahulu. Nanti link untuk membuat drop down list dengan data validation kita sertakan di bagian deskripsi, ya. Oke, caranya membuat drop down itu gampang sekali, teman-teman. Kita blok dulu, ya. Semua kolom ini kita blok dulu. Lalu, teman-teman pilih bagian data, ya, di sini data. Kemudian pilih data validation, ya. Data validation. Setelah muncul dialog ini, teman-teman pilih list. Oke. Maka akan muncul bagian source ini, teman-teman. Nah, source ini teman-teman silakan klik di bagian ini. Lalu yang menjadi source atau sumbernya itu adalah nama barang yang ini. Ya, jadi teman-teman blok seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian klik lagi yang ini. Nah, sekarang sudah selesai. Jangan lupa di bagian ignore blank ini harus di checklist, kemudian insert dropdown juga di checklist. Jika sudah, maka teman-teman klik OK. Selesai, kita cek sekarang sudah ada dropdown yang terdiri dari nama-nama barang di sini. Mudah sekali, ya, teman-teman, seperti itu. Kemudian di bagian status juga sama, kita membuat dropdown juga dengan dua pilihan, yaitu masuk dan keluar, karena pilihannya hanya dua, masuk dan keluar. Cara membuatnya sama seperti tadi, kita blok dulu, teman-teman, kolom status, kemudian kita pilih lagi data, ya, lalu data validation, kemudian di bagian allow ini kita pilih list. Nah, di sini karena pilihannya hanya dua, maka kita bisa ketikkan langsung di sini. Yang pertama tadi adalah masuk, ya, kemudian titik koma, pemisahnya adalah titik koma, ya, teman-teman. Kemudian kita klikkan keluar. Jadi ada dua pilihan, yaitu masuk dan keluar. Jangan lupa di tengah-tengah ini tambahkan titik koma sebagai pemisahnya. Kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah muncul dropdown masuk dan keluar. Di baris bawahnya juga sama, ya, teman-teman, ya, masuk dan keluar. Hingga di baris bagian bawah ini juga ada masuk dan keluar. Seperti itu. Mudah sekali, ya, teman-teman, cara membuatnya. Oke, sekarang langkah berikutnya kita masukkan mutasi. Oke, kita masukkan mutasi. Misalkan ada transaksi di tanggal 1 misalkan, ya, tanggal 1 Juni ada nama barang katakanlah kertas F4. Oke, teman-teman, kertas F4 statusnya
masuk misalkan ya. Jadi kita beli nih, beli dari supplier, kita beli kertas A4, katakanlah 10 rim. Oke, kita beli 10 rim. Kemudian nanti di tanggal 3 misalkan, di tanggal 3 ada transaksi kertas 4 ini keluar, jadi kita keluarin barang kertas A4, mungkin ada unit-unit yang meminta kertas, jadi kita keluarkan, katakanlah kita keluarkan sebanyak 5 rim ya teman-teman, seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman bisa memahami ya. Sekarang kita akan membuat teman-teman angka-angka atau jumlah-jumlah mutasi ini teman-teman itu otomatis terhubung ke table rekap ini ya. Baik itu mutasi masuk maupun mutasi keluar, jumlahnya ini otomatis akan terhubung di sini. Jika masuk maka akan menghitung di sini, kemudian jika mutasinya keluar maka akan mengakumulasi di kolom keluar. Nah, caranya seperti apa teman-teman? Ini kita menggunakan rumus, salah satu rumus yang powerful di Excel yaitu sum if s ya teman-teman. Sum if s. Kenapa kita menggunakan sum if s? Karena kita membutuhkan dua kriteria teman-teman. Kriteria pertama adalah nama barang ya, nama barang. Kemudian kriteria kedua yaitu masuk atau keluar. Bisa dipahami ya sampai sini? Oleh karena itu, kita menggunakan rumus sum if s. Harus ada s di belakangnya. Oke. Gini kira-kira teman-teman ya rumusnya sum if s. Seperti itu. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Langsung saja teman-teman kita praktekkan bersama ya. Kita ketik sum if s sudah, kemudian kita buka kurung. Nah, argumen pertama itu adalah sum ring. Sum ring itu adalah kolom jumlah yang ingin kita tambahkan. Dalam hal ini kita ingin menjumlahkan kolom jumlah yang ini ya teman-teman. Jadi kolom ini kita blok dari atas sampai bawah seperti ini. Setelah di blok, jangan lupa tekan F4 teman-teman di keyboard masing-masing. Kenapa? Supaya ini kolom ini tidak bergerak ya. Format blok ini tidak bergerak, jadi kita tekan F4 di keyboard. Kemudian titik koma. Nah, argumen kedua yaitu kolom kriteria pertama. Oke, kriteria pertama kita adalah nama barang ya. Kita akan mencari berdasarkan nama barangnya. Oleh sebab itu kita blok dulu kolom nama barang yang di sini teman-teman. Kita blok. Oke. Kemudian jangan lupa juga tekan F4 setelah diblok. Kemudian titik koma lagi. Nah, sekarang kita masuk argumen ketiga yaitu kriteria pertama. Berarti kan nama barang ya. Nama barang. Nah, nama barang yang kita klik itu adalah nama barang yang di sini teman-teman. Ya, nama barang di sini yang kita klik. Oke. Nah, kita tidak perlu tekan F4 di sini karena kan nama barang bergerak ya. Untuk yang di bawah nanti dan seterusnya itu kan bergerak sendiri ke bawah seperti itu. Kemudian kita titik koma lagi di sini. Sekarang kita masuk ke kriteria rings 2. Kolom kriteria kedua. Nah, kita akan menggunakan status mutasi sebagai kriteria kedua. Maka kita blok kolom statusnya teman-teman. Jadi kita blok dulu dari atas ke bawah seperti ini. Lalu jangan lupa tekan F4 ya supaya tidak bergerak. Kemudian titik koma. Sekarang kita masukkan kriteria keduanya ya. Ini kolom kriterianya, kolom kriteria. Sekarang kita masukkan kriterianya. Karena kita ingin mengisi masuk, maka kriterianya adalah masuk ini, kata-kata masuk ya teman-teman ya, kata-kata masuk. Karena kan di sini kita menggunakan kata-kata masuk dan kata-kata keluar ya. Maka kita klik di sini, kata masuk di sini. Nah, untuk kata masuk di sini, teman-teman juga harus tekan F4. Supaya apa? Supaya format ini tidak bergerak ke bawah ya pada saat kita copy untuk rumus yang lainnya. Oke, seperti itu teman-teman, kita tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Nah, sekarang sudah muncul nilainya 0. Kenapa 0? Karena memang di dalam mutasi kita untuk kertas A4 itu belum ada masuk ya. Nah, sekarang kita contohkan. Misalkan masih tanggal 3 misalkan ya, masih tanggal 3. Ada kertas tanggal 3 gitu ya, ada kertas A4 masuk teman-teman ya, masuk, katakanlah masuk 10 rim juga, maka di sini otomatis menjadi 10. Bisa dipahami ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk rumus yang di bawahnya silakan kita tarik aja seperti ini teman-teman. Oke, nah di sini ada 10 dan 10. Kenapa di sini ada 10? Karena F4 juga ada mutasi masuk ya. Tanggal 1 kertas F4 itu ada masuk sebanyak 10. Kalau di sini teman-teman ganti misalkan menjadi 15, otomatis di sini berubah juga menjadi 15. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi semua mutasi yang teman-teman tuliskan di sini akan otomatis terhubung di kolom rekapnya. Kira-kira itu ya intinya. Sekarang kita isi lagi untuk kolom keluar ya. Nah, rumus yang kita gunakan sama, yaitu rumus sum if s. Tapi nanti perbedaannya adalah di kriteria keduanya.
Kalau tadi kriteria pertama kita menggunakan masuk, yang ini kriteria keduanya kita menggunakan keluar ya, kata-kata keluar. Mari kita mulai. Kita pelan-pelan saja ya teman-teman supaya kita bisa paham bersama ya. Sama dengan sum if s seperti itu ya, kita buka kurung. Untuk argumen pertama itu kita blok yang di sini ya, jumlah yang ingin kita akumulasikan teman-teman. Jangan lupa tekan F4, kemudian titik koma. Argumen kedua adalah kolom kriteria 1, yaitu ini ya, nama barang masih sama. Oke, jangan lupa tekan F4, kemudian titik koma lagi. Kriteria satunya yaitu di sini, teman-teman klik salah satu di sini. Tidak perlu F4 ya, karena datanya akan bergerak ke bawah. Kemudian titik koma lagi. Kriteria kedua atau kolom kriteria kedua yaitu kolom ini teman-teman. Jadi kita blok dari atas sampai bawah seperti ini. Tekan F4 karena kita ingin mengunci rumusnya. Kemudian titik koma. Nah, sekarang kriteria keduanya berbeda dengan kolom yang ini tadi, awal tadi. Kata-kata masuk, sekarang kata-kata keluar ini. Oke, yang kita klik sebagai kriteria kedua. Jangan lupa teman-teman tekan juga F4 supaya format rumus tidak bergerak. Oke, selesai, kita tutup kurung lalu tekan enter. Maka nilainya 0 karena belum ada kertas A4 yang dikeluarkan seperti itu. Oke, kita tarik untuk rumus yang di bawahnya. Di sini ada angka 5 ya teman-temannya keluar karena kertas F4 itu di tanggal 3 ada mutasi keluar sebanyak 5. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Penggunaan rumus sum if s. Jika teman-teman masih bingung untuk penggunaan rumus sum if s ini, teman-teman bisa replay lagi video ini, atau teman-teman bisa menonton juga video di channel ini yang judulnya 48 rumus Excel yang sering digunakan. Di sana juga sudah pernah dibahas cara-cara menggunakan rumus-rumus Excel. Atau ada juga video kami yang membahas khusus tentang rumus sum if s ini. Teman-teman bisa nonton ya, silakan. Oke, kita lanjut sekarang teman-teman. Ini belum selesai ya, masih ada satu langkah lagi, yaitu apabila stok akhirnya ini 0, maka akan otomatis berubah warna merah, kemudian muncul status stok habis ya. Caranya seperti apa? Oke, kita misalkan aja nih teman-teman, misalkan di kertas di tanggal 5 misalkan ada transaksi kertas F4 ya, ini keluar, katakanlah keluar sebanyak 30, misalkan ada 30 rim kertas A4 yang keluar tanggal 5. Oke, maka di sini total A4 yang keluar ada 30 ya teman-teman, maka di sini totalnya 30 keluar karena stok awalnya 20 ditambah 10 masuk dikurang 30 menjadi 0. Stok akhirnya 0. Nah, ingin kita buat jika dia tulisan 0, nilainya 0, maka dia otomatis berubah menjadi warna merah. Caranya bagaimana? Ini mudah sekali teman-teman. Silakan klik di sini. Oke. Kemudian teman-teman masuk ke home, oke. Kemudian conditional formatting, pilih highlight cell ini teman-teman, lalu pilih equal to, ya equal to. Nah, jika 0, maka kita klik di sini, kita custom saja formatnya, kita isi backgroundnya menjadi warna merah seperti ini teman-teman. Kita klik OK, lalu klik OK. Nah, otomatis jika 0 nanti backgroundnya akan merah. Nah, ini kita copy juga ke bagian bawah rumusnya seperti itu. Kemudian di kolom status ini kita menggunakan rumus logika ya. Jika nilai di sini 0, maka tuliskan stok habis. Oke, itu kita menggunakan rumus logika yaitu rumus if. Caranya sama dengan if jika logik kondisinya dulu. Jika stok akhir ini sama dengan 0, teman-teman, titik koma, kita tuliskan apa? Stok kosong ya, stok kosong. Oke, kita tutup dengan kutip, lalu titik koma. Jika belum 0, maka kita beri spasi seperti ini saja ya teman-teman, karena jika belum kosong maka kita tidak usah menulis apapun ya. Seperti itu kira-kira. Ini saya besarkan sedikit. Oke, kelihatan ya teman-teman. Jika 0 maka otomatis stok kosong. Ini kita copy ke bawah supaya juga berlaku ke baris bawahnya. Nah, kita contoh lagi. Misalkan di sini ada 24 ya spidol. Misalkan tanggal 5 kita mengeluarkan spidol sebanyak, kita keluarkan dulu ya, sebanyak 24 misalkan. Nah, oke, stok awal kan 24, kita keluarkan 24, maka stok menjadi 0. Dia otomatis merah, kemudian di statusnya menjadi stok kosong tulisannya. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah cara mudah teman-teman untuk membuat laporan keluar masuk barang yang mana nanti mutasi hariannya bisa connect langsung terhubung otomatis dengan rekap bulanannya. Contoh dalam kasus kita kali ini adalah membuat ATK ya, laporan alat tulis kantor di
perkantoran, di toko atau di manapun ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan logika ini atau format ini untuk membuat laporan keluar masuk barang apapun sebenarnya ya, dengan beberapa penambahan, penyesuaian dan lain sebagainya. Itu saja teman-teman. Semoga kali ini teman-teman belajar sesuatu dan jangan lupa klik subscribe ya, klik like, kemudian jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sehat selalu dan salam.